untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Ya. Namun tadi banyak usulan-usulan tadi yang masih belum sesuai, usulan-usulannya masih rendah gitu ya, dan banyak usulan yang tidak sesuai dengan kondisi data yang ada di BKN. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan tingkat kelulusan itu, kita juga menggunakan peringkat terbaik, bukan menggunakan nilai ambang batas. Ya. Namun apa yang terjadi tadi banyak jabatan yang diperebutkan formasinya lebih dari satu pelamar. Ya. Kemudian juga kami harapkan bahwa pemerintah daerah itu harus memiliki komitmen terhadap pemetaan tenaga non ASN sehingga optimalisasinya itu bisa kita capai. Dan kebijakan selanjutnya adalah ini pengaturan ini 100% untuk tenaga non ASN. Namun apa yang terjadi tadi ada juga banyak yang melamar tadi dari melamar ke CPNS, kemudian dia tidak bisa kembali melamar ya. Kemudian juga pelamar jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan kualifikasi dan sebagainya. Termasuk juga kami menyiapkan afirmasi untuk jabatan pelaksana supaya ini bisa dilamar bagi yang tingkatnya SMA ke bawah ya. Kemudian juga upaya kita mendorong diutamakan untuk tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN. Namun apa yang terjadi rupanya ya banyak sekali yang kualdiknya itu tidak sesuai dengan jabatan. Ya. Sehingga ini berdampak pada periode seleksi P3K untuk periode satu. Ya, jadi pelamar periode satu itu belum optimal. Untungnya kita masih punya periode 2. Nah, periode 2 ini yang kita akan manfaatkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian ini penting termasuk juga penerapan yang P3K paruh waktunya. Nah, ini juga belum diisi dan belum dimanfaatkan. Sehingga ini adalah upaya kita menyelesaikan banyak. Yang pertama, ini bagaimana dengan tenggat waktu penataan tenaga non ASN yang hanya sampai tanggal 1 Desember 2024. Nah, ini kan harus kita beresin nih gitu ya. Ini waktu kita itu hanya sampai 31 Desember 2024. Ya. Terus yang kedua, kita juga ada masalah nih, bagaimana dengan pelamar tenaga non ASN yang TMS, ya, yang tidak memenuhi syarat. Termasuk bagaimana pelamar tenaga non ASN yang melamar juga sebagai CPNS. Ya. Terus, apakah pelamar tenaga non ASN yang tidak lulus dapat melamar P3K di periode 2 atau tidak? Ya, nanti akan nyambung juga dengan bagaimana dengan penggajiannya, ya, penggajiannya untuk tenaga non ASN, termasuk untuk P3K paruh waktu. Kemudian juga apa saja jenis jabatan yang dapat dilamar oleh tenaga non ASN. Kemudian mengikuti seleksi P3K berikutnya. Termasuk juga kapan tenaga non ASN yang tidak lulus itu bisa mengikuti seleksi periode 2 maksudnya ya periode data seleksi periode 1 dan dapat mengikuti seleksi di periode 2. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian pada prinsipnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Suryo ya dengan tim. Ini sebetulnya kita harus jawab ini. Ya, jawab ini. Jadi kemungkinan apakah yang TMS itu tetap bisa melamar periode 2. Ya, kemudian yang tenaga non yang tidak lulus CPNS juga dia tetap bisa melamar dan sebagainya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya seperti misalnya ada kewajiban untuk SPTJM dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti diharapkan untuk sistem penggajiannya kita sudah siapkan suratnya supaya mereka itu tetap bisa dibayar Bapak Ibu sekalian supaya tadi dengan SPTJM tadi semuanya nanti bisa masuk ke sana. Dan harapannya nanti ada hanya 4 jenis jabatan dulu yang kita siapkan. Nah, 4 jenis jabatan itu nanti yang bisa mengakomodir secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Jadi, apapun kualifikasinya, gitu, unitnya di mana 4 jabatan ini. Nanti akan dijelaskan oleh tim teknis. Nah, ini barangkali poin-poin yang harus kita jawab. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, karena jadwal kita hanya sampai 31 Desember, maka kami ingin mereka yang tidak lolos tadi tetap bisa mendaftar. Tapi secara teknisnya nanti dijelaskan ya. Tetap bisa melamar. Jadi supaya bisa terakomodir. Termasuk bagi mereka yang belum.
melamar P3K di periode ke-1 ya. Jadi harapannya mereka itu bisa menyelesaikan di posisi periode kedua. Nah, ini perlu komitmen bersama. Nanti mohon teman-teman itu bisa melaporkan ke pimpinannya masing-masing supaya eh, tenaga non ASN ini kita beresin dan bisa kita optimalkan. Jadi kurang lebih datanya itu ada 38.000 yang TMS gitu ya. Kemudian ada 400 ribuan yang tidak melamar ya. Ada juga mereka yang tidak lulus yang PMS dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita selesaikan ya. Kita akan selesaikan di posisi ini. Makanya ini karena waktunya mendesak, kami pun agak mendadak mengundang Bapak Ibu sekalian. Tapi kami yakin bahwa proses ini barangkali akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang ada saat ini karena memang tenggat waktu kita hanya 31 Desember 2024. Tapi yang lebih penting adalah bahwa proses pengalihan ini sudah kita awali di Desember 2024. Jadi walaupun prosesnya ke depan, tapi kita komitmen kepada undang-undang gitu bahwa prosesnya itu kita jalankan di Desember 2024. Jadi kami ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu secara detail bertanya silakan ya ke apa namanya secara detail bertanya terkait dengan ini supaya nanti Bapak Ibu sekalian betul-betul mendapatkan kejelasan ya kejelasan terkait dengan proses penyelesaian tenaga non ASN yang akan kita bereskan di Desember 2024. Tolong pesan kami optimalkan bagi mereka karena beberapa jabatan tadi kalau mereka masuk ke paruh waktu itu tidak akan membebani belanja pegawai. Makanya nanti akan ada surat dari kami salah satunya penganggaran untuk tenaga non ASN itu tetap diberikan ya diberikan supaya apa untuk membayar mereka yang paruh waktu tadi. Jadi paruh waktu itu nanti akan menggantikan status mereka dari non ASN menjadi P3K paruh waktu. Nanti secara teknis tolong Mas Suryo dengan tim BKN dengan secara teknis operasionalnya sistemnya itu bagaimana nanti itu bisa dijalankan gitu ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka dari kami ini kami mohon komitmen dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena jangan sampai nanti muaranya itu masalahnya itu akan datang ke kami lagi. Padahal sesungguhnya itu permasalahan itu ada di masing-masing kementerian lembaga. Sekarang kami buka lebar-lebar ya. Jadi silakan Bapak Ibu diselesaikan gitu ya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon komitmen kita untuk bisa menyelesaikan ini, karena ini adalah mandat daripada Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Ya. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.